kepada corona, tapi kita lebih takut kepada Allah. Jangan lebih takut kepada corona daripada kepada Allah, sehingga karena takut kepada corona, perintah-perintah Allah diremehkan. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Sekarang ini yang saya sedih, di seluruh dunia lupa kepada Allah. Kita tahu bahwa Multazam itu tempat yang mustajabah. Kita tahu bahwa Arafah itu tempat yang mustajabah. Kita tahu Musdalifah itu ada tempat-tempat mustajabah. Seluruh Masjidil Haram itu tempat mustajabah. Mestinya pergunakan tempat-tempat mustajabah itu untuk berdoa kepada Allah, dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan. Misalnya diperketat vaksin, semua orang yang ke Mekah vaksin, setelah divaksin disuap lagi, positif apa negatif. Kalau negatif, persilakan berangkat, naiklah kau ke pesawat. Nanti di Multazam kau angkat kedua belah tangannya, di Arafah kau angkat kedua belah tanganmu, di Mina, di Jumroh angkatlah kedua belah tanganmu, minta kepada Allah supaya yang namanya penyakit corona itu diangkat oleh Allah dari dunia Islam khususnya dan dunia-dunia lainnya umumnya. Minta kepada yang punya. Lah ini yang sekarang di Indonesia ini agak dilupakan. Ketika sholat tarawih di Mekah, seandainya saya jadi imam Mekah, seandainya saya perintahkan sholat tarawih tetap 20 rakaat, 23 dengan witirnya sebagaimana tradisi yang sudah berjalan. Malah saya minta kepada seluruh jamaah, habis sembahyang tarawih 20 rakaat jangan meninggalkan Masjid Mekah, Masjidil Haram. Kita tambah dengan sembahyang hajat 2 rakaat. Dalam sembahyang hajat kita doa bersama di Multazam, doa bersama di Maqam Ibrahim. Ya Allah, angkatlah penyakit yang menjadi musibah ini dari seluruh negara-negara Islam dan negara-negara non-Muslim. Kita minta kepada Allah, yang punya itu Allah. Ini yang sekarang sedang dilupakan. Semua masjid-masjid sediakan swab, sebagaimana ketika kau mau naik kapal terbang. Naik kapal terbang tidak dilarang, dengan dasar protokol kesehatan dilaksanakan. Sebelum naik kapal terbang, diswab dulu, positif apa negatif. Positif, naik kapal terbang. Apa? Di kapal terbang juga yang 3 kursi isi 3 kursi kok, tidak pakai jarak kok. Yang mau ke Mekah persilakan ke Mekah, tapi prokesnya harus diperketat 2 kali lipat. Kalau saya yang jadi ulama Mekah, buka haji nggak usah ditutup, dengan syarat protokol kesehatan diperketat. Vaksin, sudah divaksin 2 kali, swab ternyata negatif, naik pesawat. Yang lain kok begitu? Orang mau ke Bali juga nggak apa-apa, ada wisata. Iya, mestinya dalam keadaan seperti ini nih, kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang punya. Saya selalu berdoa dan saya yakin Imam Ghazali berkata, dan sering saya sebut ini, Imam Ghazali berkata, kalau kau dikejar anjing helder yang kayak serigala itu, jangan kau lawan, pasti kalah. Kalah kan? Mau melawan. Tapi sebaiknya bukan kau melawan anjingnya, tetapi kau kenali siapa yang punya anjing ini. Kalau kau baik hubungannya dengan tuan yang punya anjing ini, hubunganmu baik, insya Allah begitu subuh
engkau keluar mau ke masjid, anjing menggonggong, kedengaran oleh yang punya, oh anjing saya sedang menggonggong Pak Haji yang mau ke masjid. Karena hubungannya dengan Pak Haji tadi bagus, keluar yang punya anjing. Kata yang punya anjing, Joni balik. Nah, misalnya anjingnya namanya ya, anjing itu kan punya nama kok. Ya sudah, siapa namanya anjingnya? Namanya Pus misalnya. Pus balik. Pasti ketika anjing itu mendengar yang punya, ketika anjing mendengar yang punya yang manggil, balik anjing itu, kita selamat. Maka protokol kesehatan apa yang dipesan oleh pemerintah kita laksanakan seutuhnya. Saya kalau Malik bilang Pak Kiai ada tamu, saya bilang iya. Tidak langsung keluar saya ingat saya semprot tangan saya dulu dengan cairan, habis semprot saya keluar saya jabatan tangan, sudah saya ngikutin prokes kok. Begitu saya jabatan tangan saya masuk, saya semprot lagi, saya cuci, kadang-kadang saya pergi wastafel sambil sabun saya cuci semuanya tangan saya, selesai itu. Maka saya menghimbau protokol kesehatan diperketat, disiplinnya diperkuat, cuci tangannya, pakai maskernya, jaraknya diperkuat, sehingga kita ini sampai sekarang pondok pesantren tetap tidak menerima kunjungan wali murid. Ini karena kita mengikuti protokol kesehatan. Lah kalau orang pergi ke Bali asal di swab negatif suruh naik kapal terbang kok. Tolong saya kepada pemerintah mohon supaya alat swab itu setiap masjid dikasih cuma-cuma. Masjid itu yang banyak berjamaahnya cuma maghrib, isya, subuh, itu pun masjid tidak penuh kok. Kalau duhur asar tidak usah dilarang berjamaah, memang kagak ada. Persilakan Ustaz keliling di kampung-kampung itu. Kalau duhur dengan asar, paling jamaahnya tukang mukul bedoknya dengan imamnya. Tidak sampai 1 baris 2 baris. Mengapa dilarang duhur asar? Yang jamaah kagak ada. Nah kalau maghrib diswab lagi. Kalau sudah diswab, tolong maghrib tidak usah keluar sampai isya. Dikir kepada Allah, baca tasbih, baca tamid, baca istighfar 1000 kali. Minta kepada Allah yang punya corona ini supaya diangkat oleh Allah. Jangan malah semakin jauh dari Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Kalau ingin corona ini oleh Allah dibebaskan dari kita, kita yang mendekat kepada Allah. Inilah kalau bagi saya. Oleh sebab itu, di sini santri-santri protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Masuk santri, keluarnya santri, kita tetap pakai protokol kesehatan. Sampai pulangnya pun kita atur. Nanti murid baru sebelum masuk kita instruksikan kepada wali murid. Tanggal berapa masuknya murid baru? Hah? Bulan Juli. Murid baru bisa masuk ke pondok tanggal 24 Juli. Tolong kepada wali murid 15 hari sebelum berangkat ke pondok anaknya dikarantina di rumahnya. Setelah dikarantina di rumahnya 14 hari sehat, bawalah ke pondok per kelas, tidak sekaligus. Mungkin kelas 1 A, B tanggal sekian, jam sekian. Nanti kelas sekian, jam sekian, tanggal sekian. Nanti yang kelas ini besok pagi. Mungkin bisa 3 hari kita menerima murid baru itu untuk masuk tidak berkerumun. Kita takut kepada Allah, tapi kita takut kepada corona, tapi kita lebih takut kepada Allah.
Jangan lebih takut kepada corona daripada kepada Allah, sehingga karena takut kepada corona perintah-perintah Allah diremehkan. Bukan marah, ngasih tahu. Bagaimana kira-kira? Apa? Marah apa ngasih tahu? Nah, iya. Kita takut sama corona, tapi kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena takut kepada corona kita menjauhi Allah. Ini yang saya tidak setuju. Mari corona yang telah digaris oleh pemerintah kita laksanakan. Semua orang keluar rumah pakai masker semuanya, taati itu dan atur jarak.